aku tuh kalau dibilang kesaksian, ya Enggak juga. gimana ya? Ya harus anak Tuhan pasti punya punya kesaksian dan harus berani bersaksi gitu ya. Amin. Tapi tipis-tipis beda kepo gitu ya. Gimana? Jadi Enggak dikepoin apa-apa. orang gitu loh. Ya, enggak apa-apa. Beda tipis. Tapi yang sekarang aku cuma mau begini. Akhir-akhir ini memang mengenal Tuhan itu. Kalau kita sudah mengikut Tuhan Yesus, berarti kita sudah tersaring, maksudnya kita sudah memilih, kita sudah menentukan. Berarti kita sudah tahu salibnya, kita sudah tahu akan diproses. Jadi itulah pilihan kita sama Tuhan Yesus gitu ya. Jadi kalau kita lagi berproses, kan kadang-kadang suka ya teman-teman atau apa, ingat janji Tuhan, Tuhan itu baik. Satu pintu tertutup, 10 pintu tertutup akan ada satu pintu terbuka. Pokoknya, tapi pada saat diproses orang itu, kayak saya lagi diproses gitu, mana katanya kalau pintu tertutup pasti ada satu yang akan Tuhan bukakan. Saya rasa-rasanya kok kayaknya enggak ya, gitu loh. Terus time-nya juga kan waktunya Tuhan bukan waktu kita bukan waktu Tuhan. Itu semua jadi kayaknya janji-janji Tuhan yang di Alkitab, yang janji-janji yang harian ya, istilahnya janji-janji yang pasti Tuhan menopang. Ini kita udah terpuruk kesannya bagi kita ya, secara pribadi. Tapi kenapa saya pilih Tuhan Yesus gitu loh? Ya itu karena saya tahu janji akhirnya keselamatan ada di surga. Jadi mau serasa prosesnya ini kayak tidak ditepati, tidak ditolong bagi secara manusia gitu ya. Saya cuma pegang janji akhir gitu loh. Jadi saya juga pengen anak-anak saya pun pegang janji akhir. Kadang-kadang eh, manis banget janji yang harus ya diimankan, diaminkan, tapi terasa pada saat yang kita butuhkan nggak dapet gitu loh buat secara manusia. Tapi karena kesetiaan itu janji akhir itu yang aku pegang. Pokoknya saya ditolong Tuhan, nggak ditolong, tertolong, tidak tertolong. Pokoknya saya tetap melekat sama Tuhan. Karena yang saya pegang adalah janji akhir. Terus serasa tidak bisa apa ya menggapai atau apa. Pokoknya saya tetap akan Tuhan, pegang Tuhan gitu. Yang saya pegang selalu janji akhir. Nah, dari semua yang saya rasakan gitu ya, apa istilahnya ya, uh, aku cuman ambil di Kolose 1 ayat 23, yaitu sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi aku hanya mau berpegang janjinya Tuhan yang terakhir, bahwa Tuhan akan datang dan menyediakan tempat bagiku gitu loh. Jadi dalam keadaan proses itu memang sakit, pada saat kita butuh pertolongan serasa tidak tertolong, pada saat banyak pintu tertutup, kayaknya kok nggak ada pintu terbuka, ya mungkin di situ saya harus bertekun dalam iman. Jadi intinya cuma satu, oh ya bertekun dalam iman dan teguh, tidak tergoncangkan dengan kasus-kasus yang dengan keadaan yang saya berharap ini gitu, enggak, tetap teguh pegang iman percaya sama Tuhan. Saya ingat dan saya pegangnya janji akhir. Itu aja Pak Surbakti. Jadi kalau serasa kayaknya hidup kok kayaknya perlu kecewa gitu ya, kayak seorang penyanyi yang dia bilang tetap ku ikut walau ku sendiri. Dia pun sebenarnya sebagai manusia itu begitu keluarganya, anak istrinya dihilangkan gitu, itu pasti ada sedikit kalau dari kemanusiaannya pasti ini, tapi dia akan tetap pegang akhir gitu loh. Jadi ya memang ditekankan untuk diriku sendiri ya, maksudnya aku akan melihat janji akhir Tuhan aja, itu aja. Makasih Pak Surbakti. Ya, silakan kepada Mutiara kembali. Baik ya, makasih Bu Nita buat sharingnya. Di sini ada hamba Tuhan 2 orang, nanti bisa ngasih tanggapan. Tapi kita mau dengar dulu kesaksian dari 3 orang ini. Nanti kalau ada yang mau dikasih masukan silakan, ada Pak Surbakti dan juga Pak Helfrik Dame nanti ya. Baik, kita dengar dari Pak Mulyono. Silakan Pak Mulyono. Kita mau dengar kesaksian Pak Mulyono. Ini pasti banyak nih pengalamannya. Shalom Pak Mulyono.
Shalom Pak Mulyono, bisa dengar suara kami? Shalom. Bre, gimana sih nggak kuliah apa Sebelum- ini? Iya, halo, Oke. shalom. Ya, silakan Pak Bre. Mulyono. Kita mau dengar kesaksian Pak Mulyono. Nggak bergerak Hari sih, mau ini. beres-beres. Ya, maaf saya tidak bisa nyalain kamera. Nggak apa-apa. Kesaksian saya mungkin akhir-akhir ini buat saya begitu itu ya. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi ya. Begitu mengena buat saya. Tetapi saya percaya semakin diasah, semakin ditajamkan, semakin dibenturkan, akan terbentuk, gitu loh. Amin. Dan yang nggak baik malah akan kelihatan, gitu loh. Amin. Yang tidak baik yang keluar akan ya di dalam saya akan semakin menjadi lebih baik, dan saya bisa lebih tahu, oh ini maunya Tuhan, apa sih maunya Tuhan. Itu yang saya dapat ya berapa bulan ini. Itu aja yang mungkin bisa saya saksikan, dan ya terus dukung kami dalam doa biar Tuhan bisa lebih membentuk karakter hati saya. Amin. Ada damai sejahtera. Itu aja yang mungkin saya mau saksikan. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Oke, makasih Pak Mulyono buat kesaksiannya. Sebenarnya kami rindu Pak Mulyono itu bersaksi bagaimana dulu perjuangannya anak kita waktu lomba. Tapi kami tunggu minggu depan ya Pak Mulyono, siapin ya. Ya, karena saya ngikutin siap, juga. Ibu, siap. Ya, kami rindu itu diseringkan di sini karena itu juga Terima motivasi kasih. buat kita ya. Nanti kami tunggu minggu depan Pak Mulyono sharingnya ya. Amin. Terima kasih, Bu. Oke, salam buat keluarga. Tuhan berkati. Sama-sama, Ya. Tuhan berkati. Saya lanjut kembali. Oke, sukses buat hari ini. Silakan Ibu Lydia Lalang yang ketiga. Shalom Bu Lydia. Iya Bu. Nggak usah semua, satu aja dikeluarin ya. Iya. Cuman kacamataku lari kemana? Oh gitu. Ya, selamat bergabung Ibu Ramadame. Wah. Ya, shalom. Silakan Bu Lydia, mau berbagi apa hari ini? Silakan. Oke. Saya sungguh bersyukur ya bahwa anak kami Michelle boleh ada sampai saat ini. Itu bukan karena apa ya, anak kami ini diproses mulai dari di dalam kandungan hingga dia lahir, bukan hal yang mudah. Saya sebagai orang tuanya mengalaminya, dan juga tentunya Michelle. Karena waktu saya mengandung Michelle ini sudah cukup umur, saya umur 40, masih melahirkan dia. Di setiap jam 12 malam saya mengalami kesakitan yang luar biasa, itu setiap hari. Jadi sekitar jam 4 pagi itu saya baru bisa tertidur, sampai-sampai saya pun seperti tidak sanggup. Semua orang saya sudah minta maaf, ampuni saya, maafkan semua kesalahan saya kalau memang saya tidak mampu. Tapi puji Tuhan ya, luar biasa Tuhan itu menolong saya hingga saya melahirkan. Tidak sampai di situ proses yang kami terima. Begitu Michelle lahir dengan melalui sesar, dia dengan berat 4,1, dengan panjang 51 kalau tidak salah. Saat lahir dia sehat-sehat, menangis. Saya bersyukur bahwa anak kami dalam keadaan sehat, tidak seperti yang saya alami waktu dalam keadaan hamil. Begitu dia belum lama di ruang peristi, di ruang khusus bayi,
kami dikabarin oleh dokter bahwa anak kami dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dia mengalami gula darah rendah dan harus mengalami tiga tusukan, satu infus, satu lagi apa saya nggak tahu, satu diselang di hidung untuk masuk susunya. Tuh, saya tidak tega melihat anak baru umur berapa jam sudah mengalami seperti itu. Jadi hati saya seperti ciut. Apa dosa saya? Khawatir ya, sebagai manusia saya khawatir. Apalagi waktu itu saya belum terlalu dekat dengan Tuhan. Lumayan lama dia di ruang peristi. Saya sudah diperbolehkan pulang. Ini anak masih tinggal di rumah sakit. Saya di rumah, pikiran saya di rumah sakit, sehingga mempengaruhi kesehatan saya juga. Jadi jahitan yang bekas operasi saya itu, dia mengalami infeksi. Dia berlubang-lubang, bernanah, dan harus melalui perawatan lagi. Belum lagi waktu itu misal di rumah umur sekitar 21 hari, dia harus masuk rumah sakit lagi, oleh karena ispa akut, ispa yang cukup berat dia, dan saya tidak menyadari itu karena tertular dari kakaknya. Kembali, misal masuk rumah sakit, harus di ruang peristi lagi, dan tidak boleh dijaga. Kembali pikiran saya diguncang lagi. Saya boleh menjaga, tapi harus di luar dari ruang situ. Hanya bisa melihat saat kasih menete ini misel. Begitu berat ya proses misel ini. Sehingga saat ini saya bersyukur misel boleh menjadi anak yang kuat. Bahkan saat dia dibilang begini oleh papanya, adik tidak usah dulu ke gereja ya, tidak ada yang mengantar. Itu dibilang gitu. Ah tidak, saya ke gereja. Seperti hari Sabtu kemarin, yang harusnya dia ikut saya ibadah syukur, dan dia ada bagiannya sendiri di gereja. Saya tanya, adik ikut mama atau kamu ke gereja? Saya ke gereja saja karena ada latihan juga paduan suara. Dia bilang gitu. Satu kesyukuran saya bahwa walaupun saya belum mengenal Tuhan yang begitu dekat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu yang saya syukuri dan terima kasih hingga saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah meninggalkan anak-anak kami. Apapun kondisinya, kami bersyukur bahwa itu suatu proses ya. Suatu proses untuk kami menuju ke tingkat iman percaya kami kepada Tuhan. Proses proses demi proses yang kami terima, kami alami itu bukan suatu kebetulan juga. Dan saya yakin, saya mengimani bahwa Tuhan selalu ada, walaupun tidak nampak di mata kami, Tuhan ada untuk menolong kami. Terima kasih, Bu Tia, saya kembalikan ke Bu Tia. Ya, wow, luar biasa ya. Jadi keraguan saya juga terjawab pagi ini lewat kesaksian Bu Lydia. Jadi itu kan misal sering sakit. Saya sebenarnya pengen tanya, kayaknya ini waktu lahir kayaknya nggak baik-baik saja, cuman saya belum berani. Dan hari ini itu terjawab ya. Ya, jadi dia memang spesial di mata Tuhan. Nah, jadi saya sih sarannya
Gitu, ibu harus merawat, namanya orang spesial itu, ibu merawatnya dengan spesial, tapi yakin nanti dia itu juga memang benar-benar jadi anak yang spesial di hadapan Tuhan. Amin. Seperti iman kita ya. Jadi walaupun sekarang mungkin kelihatannya lemah, atau kemarin dia tidak baik-baik saja lahirnya seperti anak yang normal, tapi kalau kita memperlakukannya, merawatnya dan menanamkan yang spesial, dan nanti dia akan menjadi orang benar, orang-orang yang spesial. Ya, Amin. semangat Bu Lydia Lalang ya, Tuhan berkati. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah dengarkan tadi kesaksian 3 orang sahabat kita luar biasa, simpel, sederhana, tapi memberkati gitu ya. Tapi mungkin ada yang mau hamba Tuhan mau tambahkan lewat kesaksian mereka, atau mungkin juga mau bersaksi pagi hari ini ya. Saya persilahkan dulu dari Bapak Helfrik Dame. Dan kami mau dengarkan ini Pak Helfrik ini kayaknya akhir-akhir ini suka jalan-jalan ke Singapura, kemana, ke Medan gitu ya. Ke Medan sempat ya kemarin ya Pak? Atau ke Jakarta doang ya? Ini bagaimana Tuhan bisa bawa jalan-jalan? Ini kita mau dengar kesaksiannya pagi hari ini. Silakan Pak Helfrik. Dan ya silakan. Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom. Ya, shalom, shalom Pak. Iya, puji Tuhan. Kita sekarang ada sama hambanya Pak Surbakti. Bukan saja ada bersama di Batam, tetapi ada satu kamar kami berdua ini dia. Wow. Beliau katanya Luar biasa. cocok sama kita, tapi saya sekarang ada di ruangan bawah. Oh iya. Ya. Luar biasa, hambanya dipakai Tuhan. Kita sharing, ya. Kita sharing kehidupan ini. Ketika beliau ada keluh kesah terhadap yang lain, kita juga bisa saling ya menguatkan. Nah, inilah. Dan saya juga sungguh sangat senang ada bersama-sama Pak Surbakti. Terima kasih kepada Tuhan, ya. Ya. Jadi dengar-dengar kesaksian tadi, ya memang pergumulan hidup, ya, pergumulan hidup yang sudah terjawab tadi terakhir. Ya, memang firman Tuhan kan berkata, kalau engkau kukasihi, engkau kutegur. Amin. Dan kalau memang ditegur juga enggak mempan, dihajar. Nah, ini. Jadi berarti kita masih ada dalam kasih Tuhan. Nah, ini yang perlu kita tahu. Dan yang perlu kita tahu, kita sadar bahwa ketika sesuatu diluaskan dalam kehidupan kita terjadi, kita jangan pertama mencari solusi untuk jalan keluarnya gimana ya. Tetapi hendaklah kita mengintrospeksi diri, minta maaf. Ini memang yang daripada Tuhan. Kita mengintrospeksi diri, apa yang harus kuperbaiki dalam kehidupan ini supaya berkenan kepada Tuhan. Ada orang banyak kan akhirnya salah jalan karena mencari solusi dari dunia ini. Nah, tadi ada kesaksian, kalau dulu saya memang masih enggak setia kepada Tuhan, ya berarti puji Tuhan kalau sekarang jadi setia, ya. Ya sama-sama kita latar belakangnya pasti nggak setia semua dulunya, nggak setia. Dan kalau hari ini kita bisa setia kepada Tuhan itu luar biasa. Tapi kalau tetap atau stagnan atau jalan di tempat kita punya iman itu yang nggak luar biasa. Tapi kalau akhirnya pemahaman pengertian kita akan Tuhan, akan kasih anugerah berkat Tuhan itu atas kita yang begitu hebat luar biasa ini, kita bisa menikmatinya itu luar biasa. Saya pribadi ya, mungkin hambanya Pak Surbakti juga bisa merasakan. Ini satu yang luar biasa. Kita bisa ada di Singapura, ada di Jakarta, sekarang ada di Batam. Ini luar biasa. Dan saya pergunakan, manfaatkan itu kesempatan itu. Waktu saya tiba di Batam ini malam hari Jumat, hari Sabtu saya pergi melayani sudah. Ya, ada orang yang stroke, ya, terus ada orang yang buta, teman kita yang pernah di kapal dan dia sudah ya
sudah nggak bisa berikan mata sebelah kanannya itu nggak bisa melihat. Dan yang ininya lagi, dia itu kedar keras, ya. Kedar ada di garis keras, tetapi saya memberanikan diri dengan berdoa tentunya sebelumnya. Dan dari kampung saya sudah berdoa bahwa saya akan melayani ini Bapak ini. Dahulunya dia bersama-sama dengan kita sebagai kepala kamar mesin atau chief engineer di atas kapal. Ya, saya datangi ke sana bersama rekan hamba Tuhan. Ya, kami bertiga masuk di rumahnya. Kemudian kami datangi lagi teman yang lainnya. Nah, ya tadi malam ada dikasih juga sama kita. Ada seorang anak Tuhan, Pak Bin namanya, sudah kanker yang kelihatannya ya secara mata manusia dia agak ganas. Kami doakan bersama-sama sekalipun lewat video call bersama-sama dengan Pak Surbakti. Nah, hari ini juga kami diminta untuk bisa bersama-sama dengan Pak Surbakti melayani di penjara. Bantu doa semuanya. Jadi waktu dan kesempatan ini kita masih ada, kita pergunakan sebaik-baiknya. Apalagi kita sadar semua, kita tahu semua bahwa firman Tuhan berkata umur manusia itu 70, kalau dia kuat 80, selebihnya adalah penderitaan. Tetapi kita melihat hari-hari ini, ya, yang 20-an saja sudah menderita sakit penyakit. Asam urat, asam kanji, asam segala asam sudah masuk. Gula sudah naik, darah sudah naik, ya, darah tinggi, darah militer semua. Ya, jadi betapa kita harus sadar bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan kekekalan itu. Tidak main-main lagi, ya, tidak main-main. Tetapi kita bukan berarti menyetop atau memberhentikan kita punya aktivitas selama kita masih ada dan kuat di dalam kehidupan ini. Dia lebih adalah aktivitas di dalam melayani Tuhan. Ya, ada banyak orang berpikir melayani Tuhan harus ada di belakang mimbar. Enggak. Melayani Tuhan itu adalah karakter kehidupan kita yang menjadi gambaran Kristus di tengah-tengah hidup di mana kita ada. Nah, itu melayani Tuhan yang juga masuk di dalam melayani keluarga, suami, anak-anak, ya, atau istri, anak-anak, keluarga kita sedang melayani Tuhan. Ya, dalam kapasitas di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke seluruh dunia. Ya, ya, puji Tuhan. Jadi kesempatan yang ada. Ya, saya juga waktu ketika saya bekerja, saya datang dengan berat hati. Walaupun saya ada di pesawat, berangkat ke Singapura, aduh kerja. Berat lagi masuk ke sana. Nah, ke kapal lagi, memikirkan ini dan itu. Saya beda ketika saya datang dalam misi pelayanan. Iya, beda. Luar biasa Tuhan ini, ya. Padahal dibanding dengan Pak Surbakti saya masih jauh untuk dibawa, ya, untuk speaking English-nya juga masih jauh, tapi sudah dipanggil-panggil ke sana kemari, ya. Puji Tuhan. Ini kebanggaan di dalam Tuhan. Saya juga kapten kapal, tapi saya nggak berapa bangga saya jadi kapten kapal. Saya bangga dengan panggilan Tuhan untuk dalam pelayanan. Dalam pelayanan kami merintis pelayanan bersama istri saya yang tercinta ini, Ratnawati Dame, ini dia, ya, istri saya yang saya sangat sayangi di dalam Tuhan. Amen. Ya, dan kami ini memang saling sangat menyayangi satu dengan yang lain. Saya mau kasih tahu aja rahasia juga di dalam rumah tangga kami sebelum kesaksian yang sebetulnya panjang ini kesaksian, masih bisa ada waktu, ya? Boleh, silakan Pak, ya. Oh iya. Jadi kuncinya saling mengerti, ya. Istri saya, ya, dia begitu baik, hubungan kami, keluarga begitu bagus kami, ya. Ya, ini bukan sedang memuji diri, tidak. Ini supaya menjadi kesaksian bagi kita semua. Jangan nanti suami ada di mana, suaminya pergi nggak tahu, istrinya pergi nggak tahu, apalagi sudah berhari-hari. Ini banyak terjadi hari-hari ini. Kalau kita di dalam keluarga sudah bahagia, keluarnya lebih bahagia lagi. Sebab ya kita di dalam keluarga kalau sudah satu dengan yang lain saling mengerti, saling memahami,
Kita sudah mengalami surga kecil di dunia ini sebelum kita sampai di surga yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Karena sayang dengan satu itu, hampir setiap hari kita saling memanggil. Saya sayang sama kamu, saya I love you. Iya, begitu. Iya. Keakraban dalam rumah tangga. Nah, mari ibu-ibu kalau sekiranya ada pasangannya yang masih begini, atau bapak yang ada di sini, mari kita bina rumah tangga kita, ya. Sayang kepada anak-anak, ya. Anak-anak kami puji Tuhan sekalipun masih terhege-hege sekarang ini dalam bangku sekolah, masih kuliah dua-dua, ya. Kami berusaha, suami istri. Istri saya ini orang yang rajin juga, ya. Amin. Orang yang rajin juga, bersemangat dalam hidupnya, ya. Istriku boleh baca satu ayat dulu kalau memang ada Alkitab situ. Nih. Satu ayat. Satu ayat, bacakan dulu. Karena saya di sini nggak ada, ini sudah dipakai handphonenya, karena saya bawa handphonenya. Oh iya. Ya. Silakan. Amsal 18 ayat 14a. Amsal 18. Tunggu sebentar Amsal ya. 18 ayat 14a. Ini yang membuat kita semangat dalam kehidupan ini. Amsal 18 Ayat 14a. 14. Oke. Amsal 18 ayat 14a. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Lah, itu dia. Wow. Orang yang semangat dalam hidupnya dapat menanggung penderitaannya. Itu firman Tuhan, bukan perkataan saya. Dan itu ya dan amin. Orang yang bersemangat dalam hidupnya dapat menanggung apapun penderitaannya dalam hidupnya. Amin. Iya. Dan ketahui penderitaan yang saudara dan saya alami, ada tingkat untuk supaya kita naik kelas dan baru kita Amen. cari solusi jalan keluarnya di dalam Tuhan tentunya. Ya. Di nama Tuhan, tetap bersemangat. Pak Sumbakti hari ini mereka akan flight balik Jakarta. Saya besok akan kembali ke Singapura untuk flight after tomorrow atau lusa untuk pulang ke Manado. Ya, dalam pelayanan ini, mari kita bersemangat di dalam Tuhan. Ya, lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang bilang begini, karena saya mengalami ini dalam hidup sudah dalam tingkat yang demikian. Kalau kita masih ada di dunia, full di dunia, orang merasa aman-aman, baik-baik saja. Ya, keadaan itu karena mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang bakal terjadi, mereka nggak tahu. Kalau suam-suam kuku juga ngikut Tuhan, itu kita mengalami penderitaan. Rasanya berat semua, rasanya berat semua, rasanya berat semua. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita dalam level yang enak. Sekalipun ada penderitaan, ada masalah, ada persoalan yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti bisa mengatasinya. Karena kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bukan lagi kita sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan, kata firman Tuhan, aku cakap menanggung segala perkara. Berarti kalau kita orang sungguh-sungguh sama Tuhan, jangan setengah-setengah, jangan nggak ikut Tuhan, itu memang menderita. Tapi kalau sungguh-sungguh sama Tuhan, sekalipun ada penderitaan di dalam, kita tetap bisa mengatasinya, kita juga bisa enak. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.